Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertatap muka untuk pertemuan yang perdana pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1 bersama saya Rudi Masniadi SEME. Pada pertemuan perdana ini, izinkan saya menyampaikan dua poin utama. Yang pertama, saya akan menyampaikan RPS ya, perkuliahan rencana pembelajaran semester yang tentu saja berisi ada silabus, ada kontrak belajar di dalamnya, kemudian ada rincian materi yang akan kita pelajari setiap pekan. Kemudian pada kesempatan ini juga kita akan mencoba mengupas pengantar ya untuk ekonomi makro 1 ini, yaitu ruang lingkup ekonomi makro. Ya, jadi pada pertemuan perdana ini itu saja dua poin yang akan kita kupas bersama. Baik, kita melangkah ke bagian yang pertama, yaitu saya mencoba mengupas atau menyampaikan sekilas berkaitan dengan rencana pembelajaran semester kita, di mana di dalam RPS ini sudah tertuang ya apa dan bagaimana berkaitan dengan mata kuliah ini. Ya, jadi kita sepakati bahwa mata kuliah ini deskripsi singkatnya sudah tertuang di sana, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian hal-hal lain yang penting di dalam RPS ini perlu kita perhatikan adalah bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan kita kupas selama 14 sampai 16 pertemuan ya. Jadi ada 8 ya materi utama. Yang pertama ruang lingkup ilmu ekonomi, kemudian konsep dan pengukuran pendapatan nasional, kemudian ada teori konsumsi, ada teori investasi, ada analisis keseimbangan pasar uang dan pasar barang, kemudian permintaan dan penawaran agregat, inflasi, kemudian ada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, ini materi yang akan kita coba kupas di dalam 14 pertemuan, kemudian ditambah dengan 2 pertemuan, ada 1 UTS, kemudian ada 1 UAS. Nah, yang tidak kalah penting adalah saya sarankan kepada mahasiswa untuk mengoleksi atau minimal memiliki 1 buku referensi ya. Ini ada beberapa buku ya, ada referensi utama dan ada referensi pendukung. Kemudian pada bagian selanjutnya, nah ini adalah rincian dari apa saja yang akan kita pelajari setiap pekannya. Sudah tertuang di sini, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini sampai pertemuan ke-16. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah penilaian ya. Penilaian nanti ada kuis, ya, ada tugas, kemudian ada UTS dan UAS, ya, kemudian itulah yang akan menentukan nilai akhir Anda. Ya, baik, itu pengantar dari RPS kita. Nah, selanjutnya saya akan coba masuk lagi ya ke dalam materi pertama, yaitu ruang lingkup ekonomi makro. Nah, di sini kita bisa melihat ya, jadi dalam ruang lingkup ekonomi makro ini sebenarnya payung besarnya adalah ilmu ekonomi. Ya, jadi ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 2, ada ekonomi mikro ya, kemudian ada ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro itu sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah ilmu ekonomi yang mengupas ekonomi itu dari sisi atau hal-hal yang sifatnya kecil ya, atau hal-hal yang sifatnya mikro yang berkaitan dengan bagaimana konsumsi, bagaimana produksi ya di tingkat perseorangan atau individu dan perusahaan. Makanya di dalam ekonomi makro itu kita membahas beberapa materi, semisal permintaan dan penawaran, kemudian perilaku konsumen, perilaku produsen, kemudian konsep produksi dan biaya produksi, analisis keuntungan usaha, konsep pasar, dan lain-lain. Nah, ini yang disebut dengan ekonomi mikro. Ya. Nah, kemudian barulah kita bagi lagi, yang kedua adalah ekonomi makro. Nah, ini yang berkorelasi dengan mata kuliah ini. Nah, cakupannya adalah ekonomi makro sesuai dengan nama ya, dia mengupas ekonomi dari
variabel-variabel yang besar di dalam ekonomi itu, yang sifatnya agregat. Yang pertama ya tentu di dalamnya ada pendapatan nasional, ada pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, ada investasi, ada konsumsi agregat, ada pengangguran, ada pasar barang dan pasar uang, dan lain-lain, materi-materi yang lain. Nah, pada intinya, ekonomi makro ini mengupas ekonomi dari sisi atau variabel-variabel yang sifatnya besar dan agregat. Nah, inilah secara umum ruang lingkup dari ekonomi makro. Nah, untuk lebih memahami ya dari ekonomi makro ini, nah kita harus menelaah lebih dalam ya apa yang dinamakan dengan variabel ekonomi makro. Jadi dalam makroekonomi itu ada variabel-variabelnya. Nah, sebelumnya kita sepakati dulu, itu sepakati persepsi dulu, apa sih variabel itu. Nah, variabel itu secara umum adalah besaran yang dapat memuat memuat kemungkinan nilai-nilai yang berbeda. Artinya sesuatu yang mempunyai nilai, ya itu yang disebut dengan variabel. Nah, contoh di dalam variabel makro itu ya yang punya nilai itu ya PDB ya atau pendapatan nasional. Kalau di tingkat daerah ada PDRB namanya, kemudian ada pertumbuhan ekonomi, ada tingkat inflasi, ada tingkat investasi, konsumsi agregat, pengeluaran pemerintah, tingkat ekspor dan impor, dan lain sebagainya yang kita ketahui dia mempunyai nilai. Yang selain itu misalnya kita bisa lihat lebih dalam misalnya tingkat kemiskinan, ya tingkat pengangguran, kemudian tingkat pendidikan, ya pendapatan per kapita, tentu itu semua punya angka dan itu yang disebut dengan variabel makroekonomi atau variabel ekonomi makro. Nah, dari masing-masing variabel ini ya yang nanti kemudian menentukan model ekonomi, ya model makroekonomi. Nah, tentu di antara variabel ini punya hubungan yang bisa sebab akibat, yang bisa sifatnya identitas dan lain sebagainya. Nah, secara umum ya variabel-variabel itu yang sekian banyak itu dikelompokkan menjadi dua macam. Ada namanya variabel eksogen atau variabel bebas ya, yaitu variabel yang nilainya sudah ditentukan di luar model atau nilainya sudah tertentu. Kemudian ada variabel endogen ya atau variabel terikat, yaitu variabel yang nilainya baru dapat ditentukan bila sudah diketahui nilai variabel eksogennya. Nah, saya bisa mengambil satu contoh soal misalnya ya, mana yang sifatnya endogen, mana yang sifatnya eksogen ya. Jadi kita bisa melihat misalnya ketika kita melihat hubungan antara variabel konsumsi ya, tingkat konsumsi dan faktor yang mempengaruhinya, yaitu katakanlah misalnya variabel pendapatan. Ya, tentu kita sepakat bahwa konsumsi seseorang itu dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya, di mana semakin tinggi tingkat pendapatannya, otomatis tingkat konsumsi kita atau seorang individu juga akan semakin meningkat. Nah, maka di dalam hal ini variabel konsumsi atau yang sering dinotasikan dengan C itu disebut sebagai variabel endogen ya atau variabel terikat ya. Jadi nilainya itu terikat sesuai dengan jumlah atau tingkat nilai pendapatan ya atau sering dinotasikan dengan Y. Nah, maka Y di sini disebut sebagai variabel eksogen atau variabel bebas ya. Jadi Y itu ditentukan secara bebas, sudah ditentukan di awal. Maka dia nanti akan mempengaruhi nilai C atau nilai konsumsi. Ya, jadi nilai C tidak akan bisa diketahui tanpa diketahuinya nilai Y atau nilai pendapatan itu. Nah, inilah contoh dari bagaimana variabel-variabel dalam makroekonomi itu saling mempengaruhi ya. Begitu juga misalnya kita berbicara pendapatan nasional yang dipengaruhi oleh investasi, konsumsi, pengeluaran pemerintah dan lain sebagainya. Atau misalnya kita berbicara misalnya tingkat indeks pembangunan manusia yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, ya tingkat harapan hidup dan lain sebagainya. Nah, itu ada variabel yang sifatnya bebas, kemudian ada variabel yang sifatnya terikat. Baik, untuk pertemuan kali ini ya, saya rasa cukup sampai di sini ya. Untuk RPS-nya dan pengantar dari materi ruang lingkup ekonomi makro ini ya, filenya nanti saya akan kirimkan di grup WA masing-masing kelas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.